Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HSU akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Secara Umum. Dengan anggota kelompok, saya Ulfia Safitri, 2. Rizky Aulia Putra, 3. Rusika, 4. Safero Jaya Benicio, dan 5. Tiara Novita. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. A. Arti hukum. Hukum menurut para ahli. 1. Utrecht. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus dipatuhi. 2. JJT Simorangkir dan Werjono Sastro Pranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Jadi, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. B. Tujuan hukum. 1. Keadilan. 2. Kepastian. 3. Kemanfaatan hukum. Bersumber hukum. 1. Perundang-undangan yang memiliki ciri-ciri umum dan komprehensif, universal, dan memiliki kekuatan. 2. Hakikat sosial perundang-undangan. Ciri demokratis masyarakat memberikan capnya sendiri terhadap cara-cara perundangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki masuknya unsur-unsur sosial ke dalam perundang-undangan. 3. Bahasa perundang-undangan sebagai alat dan komunikasi dengan ciri-ciri bebas dan emosi tanpa perasaan serta datar. 4. Hukum formil, yang mana terbagi dua bagian, hukum secara langsung dan hukum secara tidak langsung. 5. Hukum material, di mana sumber hukum dalam arti material ini lebih merupakan suatu usaha pendalaman teoritis tentang hukum, karena jawabannya tergantung pada pendekatan yang kita gunakan. Apakah itu pendekatan sejarah, falsafat, sosiologi, ekonomi, agama, hukum itu sendiri, pragmatis, atau kombinasi dari pendekatan-pendekatan tersebut. Hukum sebagai kaidah. Kaidah hukum dilihat dari sudut pandang normatif yang mementingkan teori tentang kaidah hukum. Hukum merupakan himpunan kaidah yang normatif dan atas dasar inilah hukum mempunyai struktur imperatif. Kaidah hukum merupakan suatu perintah, aturan-aturan, serta kebolehan-kebolehan atau kewenangan. Jadi, kaidah hukum merupakan suatu kaidah yang mempunyai sifat mengharuskan yang normatif dan selalu berkeyakinan bahwa kaidah hukum harus ditaati sebagai kaidah. Sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum: 1. Mengatur, 2. Melindungi, 3. Memaksa. Ciri-ciri hukum: 1. Berisi peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, 2. Dibuat oleh badan resmi, 3. Bersifat memaksa, 4. Ada sanksi bagi pelanggar, 5. Semua perintah harus dipatuhi. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum yang termasuk ke dalam subjek hukum yaitu badan hukum dan manusia. Objek hukum yang termasuk ke dalam objek hukum yaitu barang atau benda yang terlibat dalam hukum, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak mengandung unsur-unsur hukum atau sanksi. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum menurut Erso setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Akibat hukum adalah suatu tindakan hukum. Contohnya, membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa. Saya Rizky Aulia dengan NIM 21134883 akan membacakan pembagian hukum di Indonesia. 1. Hukum privat. Contohnya hukum perdata, hukum dagang. Yang kedua, hukum publik. Contohnya hukum tata negara.
hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum acara, hukum pajak, hukum pemburuan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok HSU pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.